Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bang Surya Channel. Apa kabar kalian, sobat semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini kita akan membahas tentang kucing. Hewan istimewa menurut pandangan Islam. Kucing adalah hewan yang terkenal lucu dan menyenangkan. Kucing memiliki wajah dan tubuh yang imut, serta memiliki suara yang manja. Tidak heran jika banyak yang menyayangi kucing, dan menjadikannya hewan peliharaan, meskipun terkadang harus mengeluarkan biaya yang tidak murah dalam perawatannya. Kucing juga terkenal sejak zaman dahulu sebagai hewan kesayangan Nabi Muhammad. Terkadang kucing begitu disayang, hingga dibuatkan tempat khusus untuk mainan dan tidurnya, diberi makanan dan perawatan kesehatan khusus, bahkan tak jarang kucing difoto dan diunggah di media sebagai wujud kesenangan dan kebanggaan. Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang kasih sayang terhadap kucing tersebut? Kisah kasih sayang terhadap kucing pada zaman Rasulullah. 1. Kucing Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya kucing bernama Mueza. Nabi amat menyayangi kucing tersebut. Diriwayatkan dalam kisah yang terdapat dalam kitab hadis riwayat Muslim, suatu hari ketika Nabi hendak mengambil jubahnya, beliau menemui Mueza sedang tertidur lelap di atas jubahnya. Nabi tak ingin mengganggu hewan kesayangannya tersebut. Hingga Nabi pun memotong lengan yang ditiduri dalam jubahnya. Sesampainya di rumah Nabi mendapati Mueza sudah terbangun dan bersujud padanya, Nabi pun membalas dengan mengelus tubuhnya sebanyak 3 kali. Setiap kali menerima tamu di rumah, Nabi selalu menggendong Mueza dan diletakkan di paha. Mueza suka mengeong ketika mendengar azan, seolah seperti mengikuti lantunan suaranya. Kepada sahabatnya beliau berpesan, agar menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri, sebab ada pahala memelihara kucing yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Kucing kesayangan Aisyah, istri Nabi Muhammad. Aisyah juga memelihara kucing dan amat menyayanginya. Suatu ketika Aisyah pernah memasak bubur, dan setelah itu ia meletakkan terlebih dahulu bubur tersebut sebelum memakannya karena ia hendak melaksanakan salat. Ketika selesai salat, ia melihat buburnya dimakan kucing. Ia pun membiarkannya. Setelah selesai ia membuang bekas bubur yang dimakan kucing, dan lalu memakan sisanya. Aisyah tidak merasa risih atau membuang makanan tersebut karena mengetahui bahwa kucing adalah hewan yang suci. Sama sekali tidak ada najis di tubuhnya, bahkan air liurnya pun suci. 3. Kucing kesayangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad bernama Abdurrahman dijuluki Abu Hurairah yang artinya bapak para kucing jantan. Ia memelihara banyak kucing jantan di rumahnya dan menyayangi serta merawat semua kucing itu, seperti menyayangi keluarganya sendiri. Sahabat Nabi pada zaman dahulu pun mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad, yaitu untuk memelihara dan menyayangi kucing. Sehingga tidak sedikit para sahabat Nabi yang memiliki kucing di rumahnya sebab terdapat keutamaan memelihara kucing. Hukum menyayangi kucing dalam Islam halal, tidak ada satu riwayat atau firman Allah yang mengharamkan atau melarangnya. Bahkan Nabi Muhammad berpesan agar manusia menyayangi dan merawat kucing seperti keluarganya sendiri. Berikut berbagai hadis yang menguatkan hukum tersebut. Satu. Perintah Allah untuk menyayangi hewan. Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu, dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga hewan-hewan itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 21. 2. Kucing tidak najis. Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad, Malik. 3. Air liur kucing suci. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Lidah kucing dapat membersihkan bakteri dengan sangat baik. Lidah kucing sama sekali tidak mengandung kuman, permukaannya ditutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing dan mengerucut seperti gergaji. Ketika kucing minum tidak ada setetes pun cairan dari lidahnya.
Sebab itulah Nabi Muhammad tetap melanjutkan wudunya, tanpa mengganti air walaupun air tersebut sebelumnya telah diminum oleh kucing. 4. Kucing tidak kotor. Kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Kucing memiliki lidah yang berfungsi sebagai pembersih super. Kucing sering membersihkan tubuhnya sendiri. Kucing tidak menyukai air kotor karena air adalah tempat untuk berkembang biak kuman yang dapat berpindah ke tubuhnya. Kucing juga senang berjemur untuk menjaga kestabilan tubuhnya. 5. Kucing hewan yang suci. Kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik, kucing dapat membersihkan bulu-bulu yang mati di badannya dengan menggunakan lidah. Kucing tidak memiliki kuman di tubuhnya, jika terdapat kuman, maka kucing tersebut dalam kondisi sakit. 6. Kucing wajib diperlakukan dengan baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Kisah dalam hadis tersebut ialah tentang seorang wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dimasukkan ke neraka karena sikapnya yang tidak baik pada hewan. Wanita itu mengurung dan tidak membiarkan hewan tersebut mencari makan dan minum hingga kelaparan dan meninggal. Keutamaan memelihara kucing. 1. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyayangi hewan, sekalipun hewan tersebut adalah hewan sembelih, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 2. Terapi mental. Kucing bisa menghilangkan rasa kesepian atau kesendirian. Orang yang memelihara kucing seringkali mengajak kucingnya mengobrol, berbicara, dan bermain. Itulah yang dapat menjadi obat terapi untuk mental atau emosi yang sedang tidak stabil. Kucing bisa menjadi penghilang stres. Dalam sebuah penelitian, para pemilik kucing memiliki denyut jantung istirahat yang rendah dan tekanan darah yang lebih rendah ketimbang mereka yang tidak memiliki hewan peliharaan. 3. Empati. Memiliki hewan peliharaan seperti kucing dapat membuat seseorang memiliki rasa empati yang tinggi. Ketika kita memiliki hewan peliharaan, kita mencoba untuk mengerti apa yang dirasakan hewan tersebut. Maka ketika kita telah berempati terhadap hewan, tentu kita akan memiliki rasa empati kepada sesama. Sedekah. Islam selalu mengajarkan agar umatnya berbuat baik kepada setiap makhluk hidup dan menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersedekah. Sedekah tidak hanya dapat dilakukan kepada sesama, namun juga dapat dilakukan kepada hewan. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung, yang basah, hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Diampuni dosa. Menolong atau memberi makan dan minum hewan merupakan sebuah kebaikan, bahkan dosa bisa terampuni. Demikian keistimewaan hewan kucing menurut pandangan Islam. Jangan lupa untuk selalu memperlakukan kucing dengan baik. Jika Anda menyayangi, Anda diperbolehkan untuk memeliharanya, tetapi jika tidak menyukai, Anda dilarang untuk menyakiti atau berbuat kasar pada kucing. Semoga kita mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.